Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Selamat malam semuanya, saya harap kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat pada malam hari ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Melanie Syahputri dan saya merupakan moderator yang akan memandu kegiatan mini POA kita yang berjudul Resistensi Antibiotik yang akan dibawakan oleh Fasil 13 Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Sriwijaya. Jadi pada malam kali ini narasumber kita akan menyampaikan mini POA yang berhubungan dengan kondisi ketika bakteri mampu bertahan dan tetap hidup meskipun telah diberikan antibiotik yang seharusnya dapat menghambat pertumbuhannya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok Fasil 13 terlebih dahulu. Di sini ada Rafan Putra Arisya, Felicia Anggun Talita, Muhammad Faris Aska, Muhammad Medli Medika, saya sendiri, Melanie Syahputri, Sakina Tasya Mulyadi, Siti Najwatu Zahra Putri Haldin, Dinda Husna Khairunisa, Muhammad Rasel Marelino, Muhammad Raka Kalvani Dinata, Sania Khotronada, Gania Fahrazadila, Fania Nabila Keisha, Hilya Mutahidah, dan Muhammad Raihan Kurniawan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut narasumber kita untuk memulai sesi pemaparan materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, untuk selanjutnya akan saya mulai untuk presentasikan dari outline. Itu ada dari definisi antibiotik dan resistensi antibiotik. Yang kedua ada penyebab resistensi antibiotik. Yang ketiga ada dampak resistensi antibiotik. 4, pencegahan dan solusi. Dan 5, peran pemerintah dan tenaga medis. Next. Bagaimana antibiotik bekerja? Antibiotik bekerja dengan menargetkan bagian-bagian tertentu dari bakteri yang membedakannya dengan sel-sel tubuh kita. Beberapa cara antibiotik bekerja adalah yang pertama dengan menghentikan pembentukan dinding sel bakteri yang membuat bakteri tidak bisa bertahan hidup, menghentikan produksi protein di dalam bakteri sehingga bakteri tidak bisa berkembang biak, lalu mengganggu proses pembentukan energi bakteri yang membuatnya tidak dapat bertahan hidup. Dengan cara ini, antibiotik membantu tubuh kita untuk melawan infeksi dengan lebih efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya setelah mempelajari bagaimana antibiotik bekerja, kita akan mempelajari mengapa antibiotik itu tidak bekerja pada virus. Jadi, antibiotik bekerja dengan menargetkan hal-hal yang ada di dalam bakteri, seperti dinding sel atau struktur tertentu yang hanya ada pada bakteri. Sedangkan virus itu berbeda, mereka tidak memiliki bagian-bagian ini yang dimiliki bakteri. Virus memerlukan sel tubuh kita untuk berkembang biak, sehingga antibiotik tidak bisa menargetkan mereka. Baik, saya izin melanjutkan ke jenis-jenis antibiotik. Ada berbagai jenis antibiotik yang dapat digunakan untuk mengatasi infeksi. Berdasarkan cara kerjanya, antibiotik dibagi menjadi dua kategori utama. Satu, bakteriosidal, yaitu bakteri yang membunuh bakteri, yaitu antibiotik yang membunuh bakteri. Antibiotik ini membunuh bakteri secara langsung, contohnya adalah penisilin dan aminoglikosida. Yang kedua adalah antibiotik bakteriostatik atau antibiotik yang menghentikan pertumbuhan bakteri. Antibiotik ini tidak langsung membunuh bakteri, tetapi menghentikan bakteri berkembang biak sehingga tubuh kita dapat mengatasinya. Contoh antibiotik ini adalah tetraxilin dan sulfonamida. Baik, saya izin melanjutkan sesuai dengan tema kita yaitu resistensi antibiotik. Jadi apa itu resistensi antibiotik? Antibiotik. Resistensi antibiotik adalah kondisi di mana bakteri menjadi kebal terhadap obat antibiotik yang sebelumnya bisa membunuh atau menghambat pertumbuhannya. Artinya, bakteri tidak terpengaruh lagi oleh antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah bagaimana resistensi antibiotik itu terjadi. Jadi, bakteri secara alami bisa bermutasi atau berubah.
Dan kadang-kadang mutasi ini memberi mereka keunggulan untuk bertahan hidup meskipun ada antibiotik. Ketika antibiotik tersebut digunakan, antibiotik itu membunuh bakteri yang sensitif atau yang tidak kebal, lalu bakteri yang kebal atau resisten tetap hidup dan berkembang biak, sementara bakteri lainnya mati. Lalu generasi bakteri resisten ini berkembang biak dan menjadi lebih banyak, sehingga infeksi menjadi lebih sulit diobati. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, resistensi antibiotik terjadi, yaitu penggunaan antibiotik yang berlebihan atau tidak tepat, menggunakan antibiotik untuk infeksi virus, misal flu, atau tidak mengikuti dosis yang dianjurkan. Yang kedua, penggunaan antibiotik tanpa resep, yaitu menggunakan antibiotik tanpa pemeriksaan dokter atau resep yang tepat. Yang ketiga, tidak menghabiskan antibiotik, yaitu menghentikan pengobatan antibiotik sebelum waktunya meskipun merasa sudah sembuh. Dan yang terakhir yang keempat yaitu antibiotik dalam peternakan. Penggunaan antibiotik pada hewan ternak untuk mencegah penyakit yang dapat menyebabkan resistansi pada bakteri yang dapat menular ke manusia. Selanjutnya kembali kepada moderator. Baik, teman-teman. Oke, baik, saya izin melanjutkan. Dampak resistensi antibiotik itu apa saja? Yang pertama, infeksi menjadi lebih sulit diobati. Ketika bakteri kebal terhadap antibiotik, obat yang biasa digunakan untuk infeksi menjadi lebih lama dan lebih berat. Bahkan bisa berkembang menjadi infeksi yang tidak bisa disembuhkan. Contohnya itu infeksi MRSA. Lalu penyakit bisa jadi lebih berbahaya. Bakteri yang resisten dapat menyebabkan infeksi yang lebih serius dan berbahaya, seperti sepsis atau infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh, atau meningitis, infeksi otak dan sumsum tulang belakang. Jika infeksi menjadi lebih parah dan tidak bisa diobati, bisa menyebabkan komplikasi serius yang mengancam nyawa, terutama pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti lansia, bayi, atau pasien dengan penyakit kronis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, izin melanjutkan menjelaskan. Selanjutnya adalah obat menjadi lebih mahal dan terbatas. Resistensi antibiotik mengharuskan kita untuk menggunakan obat yang lebih kuat dan terkadang lebih mahal. Beberapa bakteri yang resisten hanya bisa diobati dengan antibiotik generasi terbaru yang biayanya jauh lebih tinggi. Untuk contohnya, untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri resisten, dokter mungkin harus meresepkan antibiotik 4 intravena yang hanya tersedia di rumah sakit dan harganya sangat mahal. Kemudian peningkatan waktu pemulihan, penyakit yang disebabkan oleh bakteri resisten cenderung lebih lama sembuh, bahkan meskipun sudah diberi antibiotik yang kuat. Pasien mungkin harus menjalani perawatan yang lebih lama, seperti dirawat inap di rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan yang lebih intensif. Ini tentu sangat mengganggu kehidupan pasien dan dapat memengaruhi kualitas hidup mereka. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan. Baik, izin melanjutkan. Dampak resistensi antibiotik meningkatkan risiko penyebaran infeksi. Bakteri yang resisten dapat menyebar ke orang lain, memperburuk situasi dan memperbesar kemungkinan epidemi ataupun wabah infeksi. Selanjutnya, orang terinfeksi bakteri bisa menularkan infeksi ini ke keluarga, teman, atau orang lain di rumah sakit. Selanjutnya ada menghambat kemajuan pengobatan modern. Banyak prosedur medis penting seperti operasi besar, kemoterapi untuk kanker, ataupun transplantasi organ memerlukan obat antibiotik untuk mencegah infeksi. Resistensi antibiotik mengancam kemampuan kita untuk melakukan prosedur-prosedur ini dengan aman karena risiko infeksi menjadi jauh lebih tinggi jika antibiotik tidak bekerja dengan baik. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pencegahan
resistensi antibiotik. Yang pertama ada antibiotik stewardship atau program pengelolaan penggunaan antibiotik. Yang kedua ada pemberian antibiotik hanya atas resep dan berdasarkan diagnosis atau diagnostik. Yang ketiga ada penguatan pengendalian infeksi seperti cuci tangan, isolasi, sanitasi fasilitas kesehatan. Yang keempat ada pendidikan publik dan tenaga kesehatan tentang penggunaan rasional antibiotik. Yang kelima ada pengawasan dan surveillance resistensi dan konsumsi antibiotik. Dan yang terakhir ada pengurangan penggunaan antibiotik di peternakan dan pertanian. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, izin melanjutkan untuk solusi dari resistensi antibiotik itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain ialah mengembangkan antibiotik baru dan kombinasi obat, terus mencari terapi alternatif seperti bakteriofag, probiotik, dan ajuvan non-antibiotik. Selanjutnya ada penerapan pendekatan One Health lintas sektor, serta peningkatan akses ke diagnostik cepat, dan teknologi genomik untuk mendeteksi resistensi lebih dini. Nah, selain itu diperlukan kebijakan dan insentif ekonomi untuk mendorong riset dan distribusi antibiotik baru, serta pelatihan sumber daya manusia agar mampu menjalankan kebijakan secara efektif. Saya lanjutkan ke rekan saya. Baik, di sini ada peran pemerintah dan tenaga kesehatan, itu ada membuat kebijakan dan regulasi nasional, itu pemerintah membuat aturan yang mengatur penggunaan antibiotik secara bijak, baik di rumah sakit, apotek, maupun di peternakan. Lalu, yang kedua ada program pengawasan dan edukasi, yaitu Antimicrobial Stewardship Program atau ASP. Pemerintah bersama rumah sakit dan institusi kesehatan membuat program pengendalian penggunaan antibiotik yang disebut Antimicrobial Stewardship Program atau ASP. Program ini bertujuan untuk memastikan antibiotik digunakan hanya saat diperlukan, memberikan antibiotik dengan jenis dan dosis yang tepat, mengedukasi tenaga kesehatan dan masyarakat tentang penggunaan antibiotik yang benar. Next. Lalu, yang ketiga ada mengawasi dan mengedukasi. Pemerintah dan tenaga kesehatan bekerja sama melakukan pemantauan atau surveillance terhadap pola penggunaan antibiotik dan penyebaran bakteri resisten. Mereka juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat berupa sosialisasi agar tidak menggunakan antibiotik sembarangan dan selalu menghabiskan obat sesuai anjuran dokter. Lalu yang terakhir, menggunakan antibiotik secara tepat. Dokter dan apoteker memastikan antibiotik hanya diberikan jika infeksinya benar-benar disebabkan oleh bakteri dengan jenis, dosis, dan lama penggunaan yang sesuai. Mencegah resistensi antibiotik bisa dimulai dari hal sederhana. Patuh pada aturan pakai, jangan sembarangan minum obat, dan bantu sebarkan kesadaran. Karena masa depan tanpa resistensi dimulai dari tindakan kita hari ini. Bijak gunakan antibiotik, selamatkan generasi dari resistensi. Baik, teman-teman, sekarang kita telah memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta yang ingin bertanya untuk mengajukan pertanyaannya dengan cara raise hand ataupun menuliskannya di kolom chat. Untuk efisiensi waktu, kami membuka satu sesi pertanyaan yang berjumlah 3 pertanyaan. Kepada peserta, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, silakan Nabila. Selamat malam. Aku mau izin nanya. Kira-kira kenapa ya resistensi antibiotik itu disebut sebagai ancaman global kesehatan masyarakat dan bukan sekedar masalah klinis individu? Baik, terima kasih sebelumnya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan akan kami kumpulkan terlebih dahulu untuk didiskusikan sebelum dijawab. Untuk yang ingin bertanya, selanjutnya masih ada sisa 2 pertanyaan lagi. Silakan, Naura. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Naura. Jadi aku mau nanya gitu, kenapa sih kepatuhan pasien terhadap durasi terapi antibiotik itu menjadi faktor penting dalam mencegah resistensi? Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tersisa satu pertanyaan lagi. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Permisi, izin bertanya. Baik, silahkan. Perkenalkan, nama saya Atika. Saya izin bertanya, mengapa minum antibiotik kalau terlalu sering itu berbahaya ya? Baik, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk 3 pertanyaannya. Akan kami diskusikan terlebih dahulu. Baik, izin untuk menjawab semua pertanyaan yang telah diberikan tadi. Untuk pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh Felicia. Kepada Felicia, dipersilahkan. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin karena Felicia ada gangguan di masalah jaringan, jadi pertanyaan yang pertama bisa dijawab oleh saya sendiri. Yang pertanyaan pertama, mengapa resistensi antibiotik disebut sebagai ancaman global kesehatan masyarakat dan bukan sekedar masalah klinis individu? Jadi jawabannya itu, resistensi antibiotik tidak hanya memengaruhi individu yang mengalami infeksi, tapi juga berdampak pada masyarakat luas. Bakteri resisten dapat menyebar antar individu, antar hewan, bahkan melalui lingkungan, misalnya seperti air limbah rumah sakit atau peternakan. Ini menimbulkan ancaman global karena infeksi yang tadinya ringan bisa berubah menjadi sulit diobati, meningkatkan angka morbiditas, mortalitas, dan biaya kesehatan. Selain itu, resistensi mengancam keberhasilan prosedur medis seperti operasi besar, kemoterapi, dan transplantasi organ yang bergantung pada efektivitas antibiotik profilaksis. Sekian dari jawaban pertanyaan 1, apakah sudah cukup, Nabila? Sudah cukup. Terima kasih, Tasya. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 akan dilanjutkan untuk dijawab oleh Najwa. Untuk Najwa, dipersilahkan. Oke, tadi untuk pertanyaannya, mengapa kepatuhan pasien terhadap durasi terapi antibiotik menjadi faktor penting dalam mencegah resistensi? Jadi jawabannya, jika pasien menghentikan terapi terlalu cepat karena merasa sembuh, bakteri yang masih hidup biasanya lebih kuat akan bertahan dan berkembang biak. Bakteri-bakteri inilah yang berpotensi menjadi resisten terhadap antibiotik yang sama. Sebaliknya, penggunaan antibiotik yang terlalu lama tanpa indikasi juga meningkatkan selective pressure terhadap pasien. Maka kepatuhan terhadap durasi terapi yang diresepkan dokter sangat krusial untuk menyeimbangkan efektivitas pengobatan dan pencegahan resistensi. Apakah sudah mengerti, Naura Azilia? Oke, makasih ya Najwa. Oke, terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan yang ketiga dan terakhir akan dijawab oleh Tasya. Untuk Tasya, dipersilahkan. Oke, baik. Yang bakal jawab itu saya Sania Kotunada. Tadi pertanyaannya, mengapa minum antibiotik terlalu sering berbahaya? Nah, minum antibiotik terlalu sering bisa bikin bakteri di tubuh kita jadi kebal terhadap obat itu. Artinya kalau nanti kamu benar-benar kena infeksi yang butuh antibiotik, obat itu bisa tidak mempan lagi. Selain itu, antibiotik tidak bisa membedakan mana bakteri baik di usus kita itu ikut mati. Padahal mereka penting untuk pencernaan dan daya tahan tubuh. Akibatnya, kamu bisa lebih mudah sakit lagi. Kalau sudah muncul bakteri yang kebal, infeksinya jadi lebih susah sembuh, butuh obat yang lebih kuat dan mahal. Bahkan bisa sampai harus dirawat di rumah sakit. Oke, itu mungkin jawaban dari saya untuk nomor 3. Apakah sudah cukup, Atika Ayu? Ya, sudah cukup. Makasih, Sania. Oke, baik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kami izin untuk melakukan sesi dokumentasi sebagai bentuk laporan kegiatan. Kami mohon untuk seluruh peserta mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Baik, izin saya dokumentasi ini ya teman-teman. Boleh gaya formal aja. Yang pertama, yang sekiranya bisa on cam aja untuk audiens. Apabila tidak memungkinkan, tidak apa-apa untuk tidak on cam. Baik, slide pertama. 3, 2, 1. Slide kedua. 3, 2, 1. Sekian dokumentasinya udah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sesi dokumentasi kita cukupkan sampai di sini. Dengan berakhirnya kegiatan kita pada malam hari ini, terima kasih banyak kepada teman-teman pemateri atas ilmu dan penjelasan yang telah diberikan, serta terima kasih juga kepada para peserta yang telah aktif bertanya dan berdiskusi, dan telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada mini POA malam hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Melanie Syaputri selaku moderator, serta rekan-rekan pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan sama kami memandu mini POA pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya, para peserta sudah diperbolehkan untuk live Zoom.